Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau selalu. Kita join renungan hari ini dengan title apakah syarat bagi seorang menjadi penatua gereja? Menurut Alkitab yang tertulis dalam Titus 1 ayat 6-9 adalah sebagai berikut. Orang-orang yang tidak bercacat mempunyai satu istri yang anak-anaknya hidup beriman dan hidup senonoh atau hidup tertib. Tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, berpegang kepada perkataan yang benar, sanggup menasehati dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Saudara, secara organisasi maka gereja adalah organisasi yang terbesar yang ada di dunia. Maka penatua-penatua yang diangkat dalam sebuah gereja adalah orang-orang yang memenuhi syarat di atas. Kita tahu bahwa Tuhan ikut bekerja sama mendatangkan kebaikan, tentu termasuk bagi gerejanya. Mari kita letakkan Dia sebagai kepala dari gereja kita, dan kita adalah anggota dari tubuhnya. Kehendaknya adalah lebih penting daripada kehendak kita. Orang-orang yang memenuhi syarat di atas tidak bisa dilihat dengan mata, karena Tuhan menyelidiki hati. Jadi biarlah Tuhan yang mengendalikan dan memberitahu atau tanda kepada kita. Anjuran-anjuran bukan perintah yang mendatangkan hukuman, karena kita umat percaya yang sudah bebas dari hukuman adalah sebagai berikut. Diambil dari 1 Petrus 5 ayat 2, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. 5 ayat 3, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ayat keempat, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ayat 5, demikianlah jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, di dalam ayat ini disebut menjadi kawanan domba adalah bukan untuk mendapat keuntungan, tidak dengan motivasi mendapatkan uang lebih banyak, dan jangan saudara meletakkan jumlah tertentu yang harus dicapai dalam sebuah gereja. Biarlah kehendak Allah merupakan pendapat yang tertinggi dalam sebuah gereja. Motivasi yaitu energi, waktu, dan uang kita adalah pemberian, bukan pendapatan kita. Mendapatkan domba jangan dengan memaksa, tetapi harus dengan sukarela, sekali lagi harus dengan penuh pengabdian. Saudara, berarti kita mempunyai domba adalah domba-dombanya Allah, bukan domba milik kita. Kita menggembalakan mereka sebenarnya adalah menggembalakan domba-dombanya Allah yang sangat berharga di mata Allah. Jadi apa yang bisa dikerjakan adalah menyediakan rumput yang segar dan hijau untuk makan, dan menyediakan juga air yang tenang untuk minum mereka. Selebihnya, hak dan kendali adalah milik Allah atau Kristus, bukan milik kita. Kalau seorang domba pindah gereja,
Biarkan dia pindah selama dalam halaman gereja Allah, tidak tersesat. Dia mungkin lebih merasa rumput di gereja yang baru lebih hijau. Ada ayat yang mengatakan lebih baik 1 hari di belataran daripada 1000 hari di tempat yang lain. Jadi berada di dalam sebuah gereja lebih baik daripada tersesat di tempat lain. Kita mengatakan sebuah gereja dengan iman percaya kepada Kristus adalah Tuhan, dan pengertian atau pengajaran gereja yang sama, dan yang disembah adalah pencipta, bukan ciptaan. Sekian renungan hari ini. Salam damai sejahtera dan kasih karunia hidup dalam Allah Bapa, Allah Anak yaitu Kristus Yesus, dan persekutuan dalam Roh Kudus beserta dengan saudara-saudara semua.